Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adalah suatu anugerah bagi kita ya kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Meskipun kita mungkin tidak bersama dalam satu tempat, baik di tempat ini ataupun di rumah. Tapi itu adalah satu anugerah buat kita. Mari kita bersyukur dan kita bersukacita selalu. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan kita siapkan hati kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Pengorbananmu yang mulia, jadikan kita berharga. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini di mana kami tidak dapat berkumpul Tuhan, di saat pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Tuhan, kami saat ini akan beribadah
memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak ada di satu tempat, kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama kami Tuhan. Bila Kau mau hadir dimanapun kami berada. Kiranya Kau mau pimpin Tuhan jalannya kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berkarya. Biarlah Engkau saja yang berfirman Tuhan. Pimpin dan sertai setiap kami yang bertugas di dalam kebaktian pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau beri hikmat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan Menyertai saudara juga. Disilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat bersyukur pada hari yang indah, pada tanggal 17 di bulan Mei ini, kita semua boleh bersama-sama jadi satu di dalam sebuah ibadah. Meskipun kami di sini, Anda di rumah, namun biarlah kita tetap beribadah hanya kepada Tuhan yang sama. Dan biarlah ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan biarlah ini menjadi ibadah kita yang sejati, yang kita berikan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia adalah sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur.
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah yang sejati, mengasihi sesama, yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus sebagai ibadah yang murni bagi Tuhan. Namun, bagaimana ibadah kita di dalam hari-hari ini? Apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini? Apa yang sudah kita lakukan di rumah saja? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Saat ini Tuhan yang sangat tahu siapa diri kita, dan Tuhan sangat tahu bagaimana hati kita mengoreksi setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Ada banyak hal perbuatan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini mari kita datang pada Tuhan memohon ampunan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita tenang sejenak. Saya ngajak ibu, bapak yang ada di rumah boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa kami di surga, tatkala kami boleh berhadapan dengan Tuhan, kami menghadap Allah yang kudus dan kami memandang kami yang hina. Ada begitu banyak dosa dan salah kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tatkala kami harus di rumah saja, kami berinteraksi dengan keluarga, seringkali terbesit dari kata-kata, dari tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni segenap kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami menurut belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Tuhan. Mampukan kami di dalam masa-masa pandemik ini untuk kami boleh menahan diri, tidak keluar kemana-mana. Kami harus di rumah. Kami berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah kami, dengan keluarga, sanak famili. Mampukan kami menjaga perkataan kami untuk boleh membawa berkat. Menjaga tingkah laku kami untuk boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam peribadahan kami setiap hari, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, bentuk kami seperti kehendak-Mu. Melalui firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, Tuhan mampukan dan tolong kami. Dan menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Kasihanilah aku ya lemah ya Tuhan Maha Kuasa. Kasihanilah aku yang lemah ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, beri
penebusan dari dosaku dan segala kekuranganku. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Mari jemaat sekalian, kita sambil bangkit berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan, kitab Yosua pasal yang ke-22 ayat yang kelima. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan biarlah hari ini kita berpaut hati kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dan biarlah di dalam kehidupan kita boleh menjadi saluran berkat, saluran damai sejahtera. Maka dari itu mari kita menghadap pada Tuhan, memohon firman-Nya, memulihkan hidup kita. Dan kita berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku jalan berkat-Mu di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar.
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Silakan duduk kembali, Bapak-Ibu Saudara. Mari kita menyiapkan hati kita mendengar sapaan firman Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur. Engkau yang telah memimpin, memelihara, menopang kami. Dan saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan yang memakai kami. Di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap taat, mengerti akan firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mampukan kami untuk mengerti apa kata firman-Mu. Ajar kami dengan cara yang sederhana melakukan akan firman-Mu. Karena dengan ini nama-Mu yang dimuliakan. Pimpin kami, pimpin hamba yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Abu Saudara, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi Bapak-Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-Ibu Saudara, adas, manis, selasih, dan jintan yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu pernah nggak bertemu dengan orang yang cukup menjengkelkan? Kalau ketemu dengan mereka, apa yang biasanya Anda lakukan? Bagi beberapa orang, biasanya ketika bertemu dengan orang yang menjengkelkan, kita akan langsung marah gitu kan ya. Langsung marah, langsung olok-olok. Tetapi kenapa kita marah dan olok-olok dia? Bisa jadi karena ada tindakannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan yang selayaknya dilakukan oleh orang tersebut. Misalnya apa? Misalnya saya kasih contoh di slide saya ini. Di slide saya ini ada meme yang dari internet begitu ya. Ketika kita parkir di minimarket tertentu, masuk parkir kayaknya gratis gitu ya. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa-apa. Tetapi coba keluar parkir gitu kan ya. Tiba-tiba ada terus mundur mas 2.000 gitu kan ya. Kayaknya gimana gitu aja. Tadinya nggak ada, sekarang kok tiba-tiba ada. Kayaknya sedih banget begitu ya. Nah, Bapak Saudara, seperti inilah kira-kira tatkala Yesus bertemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Dan saat itu Tuhan Yesus benar-benar mengecam mereka. Seperti ayat teks yang sudah kita baca.
Di mana dalam secara keseluruhan Matius pasal 23 ini berisi tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus benar-benar mengecam terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kemunafikan, Bapak Ibu. Artinya apa hidup dalam kemunafikan? Artinya adalah hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Apa yang nampak dari luar berbeda dengan apa yang nampak dari dalam. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang. Nah, khusus dari ayat teks yang sudah kita baca ini di Matius 23 ayat 23. Ini adalah salah satu dari 7 kecaman Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu tentang persembahan. Persembahan adas, manis, jintan dan selasi. Tetapi yang penting, di mana yang penting dari hukum Taurat ternyata mereka abaikan. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus mengecam mereka, yaitu apa? Celakalah kamu. Celakalah kamu itu disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan dengan nada santai, dengan nada yang biasa-biasa saja. Tetapi disampaikan dengan begitu keras dan begitu lantang. Namun mengapa Tuhan Yesus mengecam persembahan adas, manis, selasi dan jintan? Bukankah memang boleh memberikan persembahan dari hasil tanah? Apa yang menjadi persoalan di sini? Bapak Saudara, khotbah hari ini bukan khotbah tentang bumbu masakan, Bapak Saudara. Karena kalau adas, manis, jintan itu adalah bumbu masak memang. Tetapi bagaimana kita tatkala memberikan persembahan kepada Tuhan, itulah yang hari ini kita renungkan bersama. Yang pertama adalah bukan soal persembahannya, tetapi hati yang mempersembahkan. Bukan soal apa yang kita bawa, tetapi bagaimana kita membawanya. Jika ada 2 hal di sini, yaitu quality dan quantity, kualitas dan kuantitas, mana yang Anda pilih? Anda lebih memilih kualitaskah? Atau lebih memilih kuantitaskah? Mana yang Anda mau? Misal contoh saja soal makan siang. Anda mau yang mana? Anda mau yang mana? Yang banyak, rasanya biasa-biasa saja, atau ya sedikit aja tapi enak banget. Anda pilih yang mana? Beberapa orang ada yang mikir, Pak, kalau saya sih mikir harga Pak. Mikir harga Pak, yang penting murah Pak, banyak, wah itu lebih baik begitu kan. Beberapa orang ada yang mikir rasa daripada harga. Enggak apa-apa Pak, mahal dikit, yang penting rasanya enak. Yang penting sedap dipandang, harum nikmatnya. Dan kalau dilihat di IG Pak, waduh kayaknya enak banget ya. Enggak apa-apa Pak, mahal dikit enggak apa-apa begitu kan ya. Tetapi ada orang yang berpikir, waduh Pak kalau mahal ya juga enggak bisa beli dong Pak. Enggak apa-apa Pak, mending yang ya rasanya biasa-biasa aja, harganya murah. Apalagi apa? Banyak Pak. Waduh itu menjadi sukacita sekali begitu kan kira-kira. Nah Bapak Saudara, terkadang kita terjebak dalam hal ini, pilih mana? Kualitas atau kuantitas begitu kan kira-kira. Nah, dalam kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka pun sudah terbiasa untuk melakukan praktek hukum Taurat. Mereka sudah terbiasa melakukan segala perintah yang ada di hukum Taurat itu. Bahkan mereka melakukannya dengan presisi. Secara kuantitas mereka melakukannya dengan tidak boleh cacat, tidak boleh ada celah, tidak boleh terlambat. Mereka pas gitu. Karena presisi dan pengen nampak sempurna itulah kualitas di dalam melakukannya mereka reduksi. Kualitas di dalam melakukannya mereka turunkan. Khususnya dalam hal persembahan. Yang disindir saat itu oleh Tuhan Yesus. Di mana mereka betul-betul menjadi orang yang munafik. Kenapa? Karena para ahli Taurat dan orang Farisi itu memperhitungkan persembahan perpuluhan dari hasil segala hasil tanah. Nah, Bapak Saudara, persembahan hasil tanah memang sudah diatur sejak zaman dulu. Di mana hasil tanah ini menurut Ulangan 14 ayat 22 memang dengan tegas dituliskan begini. Haruslah, kata-kata harus itu tidak boleh tidak. Harus dilakukan, tidak boleh diabaikan sedikit pun. Diteruskan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil tanah yang tumbuh di ladangmu. Tahun demi tahun. Dan ini detail. Dan lebih detail dilanjutkan di ayat ini ke-23. Ulangan 14 ayat 23, Bapak Saudara bisa membukanya di rumah. Bahwa orang Israel harus memberikan perpuluhan dari gandum, anggur, minyak. Dan ketiga hal ini adalah hasil utama dari ladang dan ternak mereka.
Namun menariknya apa hubungannya dengan selasih? Adas manis dan jintan. Saat itu kan nggak ada ayatnya. Nah, di dalam Lukas pasal 42, Lukas 11 ayat 42, selisih inggu dan segala jenis sayuran, termasuk juga selasih adas manis dan jintan ini, semuanya adalah tumbuhan yang dipakai sebagai bumbu. Artinya apa? Ini adalah hasil sampingan dari ladang, bukan yang utama. Hasilnya sangat sedikit, makanya harganya sangat murah. Tetapi seiring dengan perjalanan zaman, orang Farisi memperketat aturan Taurat tersebut. Dengan mengajarkan bahwa perpuluhan harus diberikan kepada Tuhan dari seluruh hasil tanah, termasuk adas manis, selasih, dan jintan. Tuh, salah nggak mereka melakukan itu? Memang sepenuhnya mereka tidak salah. Karena memang hukum Taurat memerintahkan, mengaturkan persepuluhan dari seluruh hasil tanah. Tetapi prinsip tersebut menjadi salah jika aturan itu menjadi jelimet. Aturan itu menjadi rumit tentang persembahan perpuluhan, termasuk tanaman apa saja yang kena aturan tersebut. Tetapi semangat dalam memberikan perpuluhan itu pudar. Semangat memberikan persembahan itu sudah tidak lagi diutamakan. Dalam hal ini Bapak Saudara, sejujurnya, sejatinya, semangat persembahan perpuluhan di dalam hukum Taurat adalah untuk menjaga keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan di antara suku-suku Israel. Dan supaya orang Lewi dan para imam dapat hidup dengan layak dan wajar. Namun di masa Tuhan Yesus hidup, persembahan perpuluhan ini dimanfaatkan, dalam tanda kutip, dimanfaatkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi sebagai satu kewajiban yang dibebankan kepada orang Yahudi. Para ahli Taurat dan orang Farisi menekankan tanpa pernah mengajarkan bagaimana sikap hati yang harus dimiliki oleh orang Yahudi. Di mana Tuhan sendiri tidak melihat apa yang dipersembahkan. Bukan banyak sedikitnya persembahan itu. Bahkan Tuhan pun juga tidak melihat mahal murahnya persembahan itu. Tetapi Tuhan melihat hati yang mempersembahkan kepada Tuhan. Apakah persembahan itu diberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur kepada Tuhan, atau dengan hati yang bulus, penuh dengan kepalsuan? Tidak ada yang tahu hal itu selain Anda dan saya sendiri dengan Tuhan. Hanya kita berdua yang tahu dengan Tuhan saja. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah kita adalah Allah yang tahu segalanya. Dan mari kita ingat satu hal yang penting. Di mana khususnya dalam bulan ini kita sedang merenungkan tentang persembahan. Bahwa bukan apa yang kita persembahkan kepada Allah itu yang penting baginya. Tetapi bagaimana mempersembahkan persembahan itu yang dilihat dan diinginkan oleh Allah. Hal yang kedua, bahwa bukan soal prakteknya, tetapi maknanya. Bukan soal prakteknya, maksudnya praktek persembahannya, tetapi makna dari persembahan itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, pernahkah kita mencoba makan berkesadaran? Ada yang tahu? Pernah merasakan? Belum pernah ya. Nah, Bapak Saudara, ini adalah satu pengalaman yang memang unik, Bapak Saudara. Pengalaman yang unik bagi kita kalangan Kristen, tetapi ini adalah pengalaman yang biasa bagi kawan-kawan dari umat Buddha. Pada waktu itu kami bersama dengan TPG Pemuda Remaja berkesempatan berkunjung ke Wihara Budayana dan kami pun diajak makan siang. Tapi mereka mengajarkan, yuk kita coba makan bersaudara. Duh, apa itu makan bersaudara? Artinya adalah ketika kita makan, memang makan mirip, ya makan wajar. Tetapi ketika makan, kita mengunyah makanan itu sampai 20-30 kali. Sambil menikmati apa yang kita makan, sambil mengunyah, sambil memikirkan Tuhan yang menciptakan makanan itu. Jadi kalau makan nasi, ya kalau masih di rumah gitu ya, makan nasi, sayur bayam sama dadar jagung contoh aja ya, enak. Untuk makan itu terus kita nikmati pelan-pelan, kita menikmati jagungnya, menikmati sayurnya, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Wah, di situ kita sedang menikmati tentang bukan hanya soal makan, tapi kita sedang menikmati Allah yang memberi berkat itu. Allah yang memberikan makanan itu dan kita mensyukurinya. Memang konsep seperti ini berbeda dengan kita kekristenan, sangat berbeda. Tetapi hal ini menjadi baik di mana kita bisa menikmati dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Nah, dalam hal persembahan, ketika perpuluhan itu diminta, saat itu Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Kenapa? Karena mereka hanya menekankan prakteknya saja. Harus memberikan persembahannya saja. Harus karena ada kewajiban. Harus dilakukan karena ada aturan. Harus ditaati karena memang harus ada ketaatan. Namun mereka lupa bahwa ada yang terpenting dari keseluruhan hukum Taurat. Ada yang paling utama, yang lebih inti dari keseluruhan hukum Taurat itu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Duh, apa maksudnya? Memang keadilan itu jelas terlihat dari perintah hukum Taurat. Bahkan ada perintah yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Memang. Walaupun demikian, keadilan tersebut dimasukkan di dalam hukum Taurat supaya bangsa Israel bersikap benar terhadap sesamanya. Bangsa Israel tidak merugikan sesamanya. Bangsa Israel tidak mengacuhkan tatanan umat Tuhan. Demikian juga belas kasihan, Bapak Saudara. Terlihat di dalam sepanjang seluruh hukum Taurat, di mana bangsa Israel wajib membantu sesamanya. Tidak mengenakan bunga kepada sesamanya yang meminjam dan lain sebagainya. Kesetiaan itu juga terlihat dari seluruh perintah hukum Taurat. Bahwa bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dan tiga hal ini adalah inti dari hukum Taurat yang diajarkan secara proporsional tanpa mengutamakan satu dan mengabaikan yang lain. Harus diajarkan, harus ditekankan. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi pada saat itu dan juga pada saat ini? Ada banyak kan orang yang lebih mementingkan persembahan saja. Ya Pak, yang penting kan sudah persembahan, masukkan uang ke kantong, udah kan beres. Yang penting kan persembahan ini milik Tuhan, hidupku, tubuhku milik aku sendiri. Ada enggak? Ada. Loh Pak, hidup dalam dosa kan enggak masalah, yang penting hasilnya kan masuk gereja. Ada? Ada. Dan ada banyak yang mengabaikan belas kasihan kepada sesamanya. Ada banyak orang yang mengabaikan keadilan bagi tetangganya. Bahkan ada banyak orang hanya karena uang saja tidak setia kepada Tuhan. Ada banyak. Kenapa? Karena inilah kita yang egois. Inilah kita yang tidak setia. Inilah kita yang hidupnya semau kita sendiri. Dan inilah kita yang lupa bahwa ternyata pemilik segala sesuatu dalam dunia ini adalah Tuhan. Roma 11 ayat 36. Bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala kemuliaan hanyalah bagi Dia untuk selama-lamanya. Nah Bapak Saudara, kita patut sadari bahwasanya kita pun perlu memahami bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang lakukan hari ini itu adalah memuliakan nama Tuhan. Dan ini sejajar dengan ayat firman Tuhan. Dikatakan bahwasanya jika kita makan, minum atau melakukan segala sesuatu termasuk memberikan persembahan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Intinya apa? Intinya adalah kita pun diminta untuk mengerti kehendak Tuhan dalam menggunakan uang yang ada di dompet dan rekening kita. Kita perlu pahami bahwa kita pun harus mampu memahami kehendak Tuhan dalam mengelola uang dan harta tersebut dan bukan mengelolanya untuk diri kita sendiri. Bapak Saudara, uang yang ada di dompet dan rekening kita minimalnya harus kita gunakan dengan prinsip keadilan. Artinya apa? Tidak digunakan untuk korupsi, tidak digunakan untuk suap menyuap ataupun menyogok. Kita pun perlu menggunakan segala harta kita dengan prinsip belas kasihan. Digunakan untuk membantu orang yang sedang kesulitan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Mari kita juga menggunakan segala apa yang kita miliki dengan prinsip kesetiaan. Bahwasanya semua yang dilakukan perlu dengan hati yang setia kepada Tuhan. Maukah Anda melakukannya? Bapak Saudara, saya teringat dari moto John Calvin yang saat itu menjadi moto dari jurusan kami angkatan teologi pada waktu itu. John Calvin berkata, "Cor meum tibi ovro domini, prompte et sincere." Ku berikan hatiku kepadamu Tuhan dengan tepat dan tulus. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita pun perlu mengingat segala yang kita punya itu adalah datangnya daripada Tuhan.
Maka dari itu ingatlah bahwasanya segala yang kita miliki, yang besar, bahkan yang sampai yang terkecil adalah milik Tuhan. Pakailah itu dengan adil, dengan jujur dan tulus. Penuh dengan belas kasihan kepada sekeliling kita. Kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Dan lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena itulah yang bermakna. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan yang telah memberkati kami selama ini. Kami bersyukur dengan apa yang kami miliki Tuhan, Engkau yang ada dan tetap mengasihi kami. Saat ini Tuhan mampukan kami dengan apa yang ada pada kami, baik besar ataupun kecil. Karena kami pun harus menyadari bahwasanya ini semuanya hanyalah milik-Mu. Maka dari itu kami mau memberikannya kepada Tuhan dengan jujur dan tulus. Ajar kami ya Tuhan, bukan hanya sekedar mempersembahkan, tetapi biarlah hidup kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari saat ini jemaat sekalian yang ada di rumah, kita turut bersama-sama kita mendoakan. Kita mendoakan bangsa kita yang tengah berjuang untuk mencari jalan keluar yang baik. Berjuang untuk mendatangkan kesembuhan bagi para pasien COVID-19, baik yang ada di Wisma Atlet dan di berbagai macam rumah sakit di seluruh Indonesia. Kita juga tak lupa berdoa bagi para medis yang tengah bergumul untuk membantu kesembuhan dari para pasien secara pribadi, biar mereka boleh tetap sehat, mereka tetap memakai APD yang ada, dan kita juga tak lupa berdoa bagi masyarakat Indonesia, untuk kita boleh mematuhi segala himbauan pemerintah, segala peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, untuk kita boleh tetap menjaga jarak, tetap di rumah saja, tidak kemana-mana. Sekalipun ada yang penting, mari kita boleh tetap menjaga diri dengan lebih baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan yang telah menopang kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam masa-masa ini, kami melihat pertolongan Tuhan tidak berhenti kepada bangsa kami dan juga kepada negara-negara di seluruh dunia yang saat ini tengah bergumul dengan pandemi COVID-19. Ada banyak usaha yang sedang dilakukan, sedang dipikirkan, bahkan beberapa tim untuk menemukan vaksin yang baik dalam proses penyembuhan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya kasih anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, bahkan Tuhan yang memampukan setiap kami, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, untuk kami boleh bersehati, untuk kami boleh taat kepada pemerintah, untuk kami boleh tetap tenang, untuk kami boleh tetap mengabarkan sikap yang baik sebagai seorang anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pemerintah Kabupaten, Kota Madya, bahkan di Kota Surabaya, Gubernur, kami menyerahkan Tuhan pada mereka, kepada Tuhan tentang mereka yang tengah bergumul hari ini. Tuhanlah yang tetap beserta, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberi hikmat. Kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh warga negara Indonesia, agar kami pun boleh turut disiplin di dalam menjaga jarak, di dalam pembatasan, untuk kami boleh bersosialisasi, agar kami boleh tetap di rumah dengan tetap tenang. Mampukan setiap
keluarga untuk boleh bekerja dari rumah, anak-anak kami yang tengah belajar di rumah, berikan mereka semangat yang besar untuk mereka rindu belajar melalui online ataupun melalui media yang disediakan oleh pemerintah. Bagi suami, istri kami yang tengah bekerja, yang harus masuk kantor, ada banyak kerisauan di hati kami. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap menopang mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara seiman kami yang sedang sakit, walaupun sedang masa-masa proses pemulihan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan pimpin kami semua, pimpin mereka untuk mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan berkati keluarga yang tengah mendampingi, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang mencukupkan dana yang mereka perlukan untuk proses kesembuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tak lupa berdoa menyerahkan segenap majelis jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Tuhanlah yang tetap memberkati mereka di dalam masa-masa ini, perlu me-arrange ulang segala kegiatan gerejawi. Tuhan pimpin, Tuhan mampukan, dan Tuhan beri hikmat, agar setiap kami pun boleh dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan, oleh penyebaran ibadah secara online, dan kami pun boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, setiap kami yang saat ini tengah beribadah hari ini, meskipun kami ada di rumah, ada begitu banyak kegelisahan, kerisauan, kegalauan di hati kami akan kehidupan kami sehari-hari. Ada banyak dari kami yang terhenti akan pekerjaan kami. Ada banyak dari kami yang tengah bergumul bagaimana kami harus hidup. Tuhan mampukan kami, tolong kami, beri hikmat bagi kami, untuk kami boleh melanjutkan hidup di dalam pertolongan Tuhan. Ajar kami, untuk kami tidak hanya berdiam diri saja, tapi kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa melewati pandemi ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan diri kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada beberapa warta lisan, yaitu kebaktian online GKI Wiyung Royal Resident dilaksanakan sampai dengan akhir Mei. Dapat dilihat melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident. Kebaktian online pada Kamis 21 Mei 2020 memperingati kenaikan Tuhan Yesus, diadakan pada pukul 8 pagi dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema
kemenangan dan kuasa kenaikan Kristus. Kebaktian online Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada pukul 8 pagi dipimpin oleh Ibu Bernice Joy dengan tema penyembahan dan persembahan. Pelayanan konsultasi oleh hamba Tuhan tetap dapat dilayani dengan mengadakan perjanjian melalui nomor berikut ini. Gerakan Kasih GKI Wiyung. Mari bergerak bersama membagikan kasih kepada jemaat dan warga sekitar gereja di lingkungan Sumur Welut. Dibutuhkan 100 paket beras dan 22 paket sembako. Partisipasi dapat berupa barang atau dana. Dana dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini dengan memberi kode 20 pada angka terakhir. Partisipasi ditunggu selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2020. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Uri. Terima kasih atas partisipasi saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan nats persembahan pada saat ini. Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita persiapkan persembahan kita nyanyikan dari PKJ 145 bait 1 dan 2. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Aku bersyukur di hadirat-Mu, ku bawa persembahanku. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku aturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan, kami dapat membawa persembahan kami sebagian berkat-Mu. Tuhan, biarlah di masa sulit ini Engkau tetap memberkati kami, dan kiranya Tuhan selalu memberikan rasa cukup seberapa besar yang Tuhan berikan.
agar kami dapat selalu bersyukur. Tuhan, kiranya Engkau berikan juga hikmat bagi bagi majelis yang akan mengelola keuangan ini. Biar dengan hati yang bijaksana, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan ini dengan bersyukur. Amin. Kita harus membawa berita kepada dunia yang gelap, karena kita adalah saluran berkat Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Mari bersaksi di dunia tentang kuasa darah khusus. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ibadah kita tidak berakhir hari ini dan saat ini, tetapi ibadah kita terus berjalan di dalam kehidupan kita setiap hari, termasuk di rumah kita saja. Dan biarlah hidup kita boleh terus membawa berita di dalam dunia yang gelap ini. Kita membawa kebenaran, kasih, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita semua. Namun kita memerlukan berkat dan hikmat Tuhan. Kini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk boleh mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh dengan jujur dan tulus kepada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Haleluya, 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 haleluya.